Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Cynthia, NPM 1901-2013. Di sini saya akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin, itu untuk LR parser pada bagian SLR1 atau simple LR. Oke, dimana sebelumnya kita sudah tahu untuk di LR0 itu kita membutuhkan LR0 item, dimana kita punya sebuah diagram transisi dan juga sebuah tabel parsing. Oke, dari diagram transisi ini nanti yang akan kita buatkan itu ada tabel parsing. Dan di sini untuk LR0 dan SR1 untuk diagram transisinya itu tetap sama. Oke. Yang membedakannya itu ada di pembuatan tabel parsingnya. Oke, berarti langkah awalnya itu kita buat sebuah diagram transisi sama seperti di video saya sebelumnya, itu mengenai LR0. Bisa dilihat lagi untuk video mengenai algoritma LR0-nya. Dan di sini yang berbeda adalah mengenai si tabel parsing. Nah, perbedaannya di mana? Di sini kita menggunakan first dan follow. Oke, di sini kita bisa lihat langsung ya untuk contohnya. Di sini sudah bisa kita lihat untuk diagram transisinya ini seperti ini. Ini diagram transisi yang kita dapatkan pada algoritma LR0-nya. Nah, pada algoritma SLR1 ini kita tambahin lagi first dan follow. Nah, ingat-ingat lagi ya, untuk first dan follow-nya ini untuk apa? Oke, di sini untuk first dan follow kita akan menggunakan si follow-nya. Untuk apa? Untuk menentukan posisi radiusnya. Sisanya ini akan sama saja. Nah, di sini kita punya sebuah action dan di sini punya goto. A, B, dan state. Ini ada juga S besar dan A besar. Kemudian ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, berarti di sini sama ya. Untuk 0, 1, 0 S itu pergi ke 1, 0 A2 itu pergi ke 2. Kemudian ini ada shift pergi ke 2. Kemudian ada shift pergi ke 4. Nah, ini juga ada sama accept, dan kemudian di sini accept. Dan kemudian di sini shift pergi ke 3 dan di sini ada shift pergi ke 4. Oke, di sini kita ada pergi ke 5. Kemudian ini ada juga ke 6. Di sini ada shift pergi ke 4 dan ini ada shift pergi ke state 4. Nah, di sini untuk state 4, 5, dan 6, kemarin di sini ada state akhir yang akan kita lakukan action radius. Nah, untuk penempatan action radiusnya, kalau sebelumnya kita tempatkan di semua terminal statement. Nah, pada SLR1 ini kita hanya akan tempatkan di follow-nya saja. Oke, berarti di sini selain kita mengingat cara pembuatan diagram transisi, kita juga harus ingat konsep first dan follow state-nya. Oke, di sini kita bisa lihat kita punya I4. I4 ini kita akan mengembalikan B ke A. Nah, kita lihat pada variabel ke A, kita punya follow-nya ada A, B, dan step. Nah, jadi kita akan tempatkan radiusnya itu pada A, pada B, dan juga pada stack. Oke, sama berarti di sini untuk A maka B, kemudian ini juga ada A maka B, dan ini juga ada A maka B. Oke, kemudian untuk state 5, ini untuk variabel S. Nah, untuk S ini follow-nya hanya stack saja. Berarti kita akan simpan radiusnya hanya pada stack saja. Oke, untuk radiusnya yang mana? Sama, itu tetap S maka A besar.
Nah, untuk di stack 6 ini ada variabel A lagi, sama variabelnya itu ada A dan stack. Maka radiusnya itu ada di A, ada di B, dan ada di stack. Oke, di sini berarti A maka A kecil A besar, kemudian ada A maka A kecil A besar, dan juga ada A maka A kecil A besar. Oke, jadi di sini untuk algoritma SLR1 diagram transisinya itu ini akan sama dengan LR0. Nah, yang berbeda itu pada tabel parsingnya. Nah, perbedaannya itu hanya saja untuk penempatan nilai radiusnya. Nah, radiusnya ini kita akan menggunakan follow state. Berarti kita harus ingat lagi nih ya, untuk nilai first dan follow. Bisa kita cek lagi, kalau yang kurang paham bisa di video sebelumnya. Untuk first dan follow ini hanya kita gunakan untuk algoritma SLR1. Mungkin ini saja untuk video algoritma SLR1. Semoga dapat dipahami, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.